Mereka yang non-muslim ini tidak lagi disebut kafir. Tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Padahal kata para ulama, orang yang tidak menganggap kafir penganut agama di luar Islam, hukumnya adalah murtad. Awas, hati-hati. Dari organisasi manapun jangan diturut, bisa kafir nanti. Mereka yang non-muslim ini tidak lagi disebut kafir karena mereka adalah ahlul kitab. Bagaimana dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa mereka yang beragama itu adalah bersaudara. Sehingga dengan pengertian ini kita akan melahirkan, mengokohkan kembali semangat kebangsaan kita, membangun masyarakat yang tentu diharapkan ke depan akan menjadi masyarakat yang memiliki ukhuwah, perekat persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua agama akan dapat menggunakan perubahan. Kita khawatir kalau pemahaman kafir ini kemudian dipahami secara keliru, maka akan terus dikapitalisasi menjadi suatu permusuhan. Ini saya kira sesuatu yang bermakna besar di dalam Munas Kombes ini, melahirkan satu pemahaman agar seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia ini sekarang mari kita sama-sama memperkokoh ukhuwah. Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu sehingga seleranya dia ngikuti dengan apa yang dibawa daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ya enggak? Hati-hati, karena itu pilih dan pilah siapa yang harus diikuti, saudara. Awas, hati-hati, di akhir zaman jilmaan banyak macam-macam. Jilmaan banyak, malah Nabi warning, dan harus tahu umat Islam. Itu memang disampaikan oleh Nabi. Ada yang aku khawatirkan kepada kalian semuanya, lebih daripada Dajjal. Padahal fitnah yang paling besar adalah Dajjal, tapi ada yang lebih. Kenapa? Karena nggak ketara. Siapa? Ulama usul, ulama jahat. Awas. Dan sekarang udah banyak muncul model-model begitu, hati-hati. Ini Allahu a'lam, benar apa enggak? Mudah-mudahan enggak benar. Informasi katanya di Indonesia ini adalah tidak ada orang kafir, yang ada non-muslim. Kemarin ya, orang-orang liberal ini mengisukan, membuat isu-isu mengajak mengganti istilah kafir di Indonesia dengan istilah non-muslim. Mereka yang non-muslim ini tidak lagi disebut kafir. Tidak dikenal istilah kafir. Kamu ngerti apa tujuan mereka mengganti istilah kafir dengan non-muslim? Tujuannya, mereka ini punya pendapat bahwa semua pengikut agama dan kepercayaan di luar Islam menurut mereka beriman sesuai imannya masing-masing. Karenanya gak bisa dikatakan kafir. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika mereka hanya non-muslim, mereka beriman tapi gak Islam. Karenanya cuma disebut non-muslim, istilah kafir mau dihapus. Dan ini sudah ditulis di buku mereka. Sudah ditulis bahwa penganut Yahudi, Nasara, Kristen ya, Hindu, Buddha, Konghucu, semua umat kepercayaan adalah orang-orang beriman. Karenanya perlu membangun persaudaraan lintas iman, ukhuwah imaniyah. Ini ditulis dalam salah satu buku tokoh mereka, namanya Profesor Sas. Profesor Said Agil Sirot dalam buku Tasawuf yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nashr, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 2012. Nanti akan dikatakan mereka akan masuk surga. Padahal kata para ulama, orang yang tidak menganggap kafir penganut agama di luar Islam, hukumnya adalah murtad. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan wa naqata'u
Bikufri man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam minal yahud wan nasara wa ghairihima. Au syakka fi dzalik au tawaqqafa fi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan penganut agama selain Islam, seperti Yahudi, Nasara dan lain sebagainya, atau meragukan kekafiran mereka, atau tawakuf, enggak punya pendapat kafir apa enggak. Ini dikafirkan oleh para ulama dan ini menyebarkan. Mereka yang non-muslim ini tidak lagi disebut kafir. Tidak dikenal istilah kafir. Apa bedanya Islam dengan kafir? Masa kita nggak kenal? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tidak menyatakan la ilaha illallah, menyembah Tuhan selain Allah, berarti hukumnya bukan Islam. Bukan Islam itu bahasanya adalah kafir. Bukan muslim. Tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah kafir. Walaupun WNI, begitu loh. Salat itu adalah wajib. Yang tidak mengakui kewajiban salat, maka kafir. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Yang tidak mengakui puasa Ramadan wajib, hukumnya kafir. Zakat hukumnya wajib. Yang tidak mengakui kewajiban zakat, hukumnya kafir. Haji bagi yang mampu adalah wajib. Yang tidak mengakui hukumnya kafir. Udah jelas kok hukum Islam. Mau dia tadi itu jadi agama apapun, kalau tidak mengakui Islam semuanya, tidak mengemani itu semuanya, maka hukumnya kafir. Tuh, kafir baru ada disebut dhimmi, harbi. Itu semuanya bagian. Tapi siapa orang kafir yang tidak mengakui rukun Islam? Jelas tuh. Belajar Safina wis ngerti. Lah kalau warga Indonesia jangan ada menyatakan kafir tapi non muslim, nanti Fir'aun jadi WNI nggak jadi kafir dong. Abu Jahal jadi WNI nggak jadi kafir nantinya. Siapapun yang tidak mengakui rukun Islam itu wajib kita yakini dia adalah kafir. Begitu. Supaya tidak menyinggung, nggak apa-apa. Ini bukan menyinggung, ini prinsip. Kita tidak boleh memaksakan mereka untuk masuk Islam dengan pedang, enggak ada. La ikraha fiddin. Tapi kita tidak boleh membenarkan mereka tadi itu dengan keyakinan tadi itu, saudara. Awas, hati-hati. Dari organisasi manapun jangan diturut, bisa kafir nanti. Awas dulu ya. Awas, hati-hati. Enggak usah diikuti. Ikut ulama ussalaf, ikut para sahabat, ikut para anbiya, ikut para mursalin. Ini wajib saya sampaikan. Terserah inti mau apa sekarang. Ya, ini wajib saya sampaikan. Ya, hati-hati. Jadi jangan pinter-pinteran tanpa ketokobloki. Ya, patuh aja inqiyad, patuh aja terhadap ajaran. Pemikiran Kiai Said Agil Siraj itu sebenarnya bagaimana? Saya ini berdialog dengan beliau sejak masih di pondok. Ketika saya masih ada di pondok dulu, tahun 97, menulis di majalah NU. Ada majalah santri terbitan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Saya menulis itu kritik terhadap pemikiran Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Karena memang banyak menyimpang. Menyimpangnya di mana? Dalam ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, beliau condong pada Syiah. Juga condong kepada liberal. Kesimpulannya itu condong pada Syiah dan liberal. Sedangkan Syiah itu aliran sesat dan menyesat. Liberal juga rajanya sesat. Ya simpulkan sendirilah seterusnya. Kalau ingin lebih jelas, cari di internet. Di Facebook saya dulu tahun 2015 saya menulis tulisan berkala ya pemikiran Kiai Said Agil Siraj. Tulis dilihat dan itu akhirnya itu menjadi inspirasi kawan-kawan di alma mater saya Pondok Pesantren Sidogiri menulis buku berjudul Pondok Pesantren Sidogiri menolak pemikiran Profesor Dr. KH Said Agil Siraj. Lengkap di situ kalau ingin tahu. Karena memang membenarkan Syiah dan memang nggak cocok dengan Ahlus Sunnah. Hizbut Tahrir cocok pada beliau. Syiah cocok, Mu'tazilah cocok.
Ahlus sunnah gak cocok. Di bukunya seperti itu. Saya kira itulah, insya Allah sampean senang. Tapi nanti yang sana marah-marah pada saya. Apalagi ini di streaming di mana-mana. Saya siap-siap besok di SMS, di apa itu. Atau di komentari di Facebook. Ya biasalah, orang hidup seperti itu. Ada risiko memang. Ya, semoga baik-baik sajalah. Allahumma. Dan semoga Kiai Said Agil mencabut kesalahannya. Amin Allahumma. Semoga kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita doakan yang baik-baik aja lah.